Halo teman-teman semua, saya Rada Siva Kristima Ginting, Prodi Agribisnis 1B dengan NIM 230201051, ingin membuat video rangkuman mengenai ilmu ekonomi tugas dari Pak Madri. Adapun tujuan dari video ini adalah agar teman-teman semua dapat belajar bersama dengan saya membahas mengenai ilmu ekonomi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar bersama dengan video yang telah saya buat. See you di kesempatan video lainnya. Seandainya ada uang 500 juta yang tiba-tiba kalian terima, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah membeli mobil baru, jadi modal buat usaha, atau diterabung terlebih dahulu? Tentu jawabannya bermacam-macam. Tapi yang jelas, apapun pertimbangannya, pasti itu semua sudah dipikirin dalam-dalam. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ilmu satu ini. Tapi meskipun erat hubungannya, ilmu ini gak cuma bahas soal uang, tapi lebih besar daripada itu. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin kita untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi, siap-siaplah mempelajari ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia membangun peradaban. Sebuah ilmu yang mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politik. Ini dia, ekonomi. Ilmu ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan. Manusia itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi pastinya semua keinginan kita tidak tercapai karena tentunya modal yang kita punya masih terbatas. Mau itu modal uang, modal usaha, ataupun modal waktu. Misalnya saat menjelang lebaran itu harga telur, daging, dan juga pakaian itu naik. Ya, karena permintaan terhadap barang tersebut tuh banyak. Selain itu juga, pada saat lebaran, menu semua orang itu kebanyakan dari olahan seperti daging dan juga telur. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu dibahas kenapa barang-barang tersebut terjadi kenaikan. Kalau terjadi kenaikan karena banyak permintaan, maka ilmu ekonomi itu akan dibahas juga gitu. Kenapa? Bagaimana agar harga itu tidak naik? Maka kita bisa menyiapkan misalnya seperti produksinya seperti apa, terus itu gudangnya seperti apa. Makanya ilmu ekonomi itu bisa kita ibaratkan seperti kerang ajaib, karena ilmu ini membuat kita berpikir keras apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil agar keinginan kita bisa tercapai sampai sepuas-puasnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Semua itu dilakukan lewat banyak pertimbangan. Mulai dari alasan kita pengen ngelakuinnya, sampai apa saja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan tersebut. Dan disadarin atau enggak, ilmu ekonomi sebenarnya sudah kita terapin setiap hari ketika kita dihadapin dengan pilihan. Tapi bedanya kalau sudah berurusan dengan benda ini, uang, tentunya pilihan kita tidak boleh diputusin dengan perasaan. Supaya akurat, kita bisa pakai angka-angka dan data. Dan ini diterapin di semua kegiatan yang berhubungan sama keuangan. Gak cuma di warung, tapi juga di perusahaan besar. Bahkan sampai tingkat negara. Bisa kita anggap ilmu ekonomi itu penasihat kita. Tapi wujudnya sudah pasti bukan kulit kerang yang bisa menjawab pertanyaan kita, melainkan grafik, angka, dan juga diagram. Membahas mengenai pengertian permintaan dan penawaran, pernahkah kamu bertanya, mengapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit itu ya rupiah? Atau mengapa sih harga tiket bioskop itu sebesar rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya, Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh. Anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berkedatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan
ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang mulai mencari susu murni ke kedai-kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda tidak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan. Bahkan menambah keuntungan Anda. Anda pasti menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai kedatangan lagi ke kedai Anda. Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Dalam grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wah, ternyata saat seperti ini pesaing kamu juga terus menurunkan harga susu murninya karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok susu murni Anda lagi ya kan? Pada grafik ini ditunjukkan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan, karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan harganya. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran, pengusaha bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada pada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut titik keseimbangan harga. Keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah harga dan barang yang diinginkan para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Di dalam ilmu ekonomi, kita membahas beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor produsen dan konsumen, yang kedua adalah sektor rumah tangga, perusahaan, serta pemerintah, dan yang ketiga adalah sektor rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan rumah tangga luar negeri. Selain itu, kita juga membahas tentang primer, sekunder, dan tersier. Dalam kegiatan ekonomi, ada 3 jenis kebutuhan, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, kebutuhan primer merupakan kebutuhan pertama manusia, yaitu seperti pangan, sandang, dan juga papan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, seperti ketika kita membeli buku, pena, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier merupakan kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya, saat kita membeli AC, membeli komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori produksi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kebanyakan dari kita malas untuk memahami pengertian yang terlalu panjang mengenai teori produksi. Dan alasan tersebut tidak jauh-jauh karena terciptanya angka, kurva, dan juga rumus yang saling berkaitan dalam suatu pengertian. Padahal, perspektif yang seperti itulah yang harus diubah. Mengapa demikian? Karena perlu kita sadari bahwa dengan adanya kurva dan rumus, itu digunakan untuk menyederhanakan sebuah cerita yang complicated. Nah, dengan adanya cerita yang complicated tadi, jadilah yang namanya rumus. Jadi, ada cerita yang panjang, kemudian biar cerita tersebut sederhana, kita itu dari sederhana itulah dapat menceritakan berbagai macam hal. Itulah muncul yang namanya rumus, fungsi, dan juga muncul yang namanya kurva, agar cerita tersebut menjadi lebih sederhana. Secara harfiah, ketika kita bicara tentang teori produksi, kan studi yang mempelajari dari proses input dan menjadi sebuah output. Bagaimana dari input tadi memproses barang hingga menjadi sebuah output. Pengertiannya kurang lebih seperti itu. Contoh, HP Q sama dengan F K L R T. Nah, K itu sebagai capital atau modal, L itu sebagai labor atau tenaga kerja, dan research adalah sumber daya, sedangkan T adalah teknologi, how to produce a product.
Dari semua pembahasan tersebut, muncullah yang namanya Law of Diminishing Return atau LDR. Law of Diminishing Return ini adalah kondisi terjadi ketika produksinya itu terus bertambah akibat adanya penambahan input. Kalau kita ngomongin input, teman-teman tinggal bayangin aja tenaga kerja, capital, modal, sumber daya alam, dan lain-lain sebagainya. Jadi, adanya penambahan total produksi akibat adanya penambahan input, tapi penambahan produksinya malah berkurang. Misal nih, teman-teman menambahkan tenaga kerja untuk meningkatkan jumlah produksi. Tapi tambahan produksinya malah berkurang. Misal, Anda memiliki 8 pekerja. Ketika Anda menambahkan 1 pekerja, 9 pekerja, Anda menghasilkan sebuah produk item products 50 handphone. Terus, mau nambah lagi nih jumlah produksi, sehingga tenaga kerja Anda bertambah menjadi 1 lagi, yaitu berarti totalnya adalah 10. Ketika 10 orang tadi, akhirnya produksi Anda dapat keluar menjadi 100 unit handphone. Tambahan 1 pekerja tadi akhirnya dapat membuat hasil produk dari 50 menjadi 100. Namun, Anda ingin menambah lagi nih, sehingga Anda ingin menambah lagi nih item handphonenya. Jadi, Anda harus menambah 1 pekerja lagi. Jadilah 11 pekerja. Namun, saat ke-11 pekerja tersebut, malah produksi Anda turun atau mengurang, hingga disebutlah menjadi Law of Diminishing Return ketika kondisi di mana Anda menambah pekerja malah menurunkan investasi yang awalnya adalah naik.